Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Maryam adalah putri dari Imran bin Madsan dan Hannah bin Fakuda. Ibunya merupakan adik dari istri Nabi Zakaria alaihi salam, yang berarti Maryam adalah keponakan dari Nabi Zakaria alaihi salam dan pernah diasuh olehnya. Anak dari Nabi Zakaria alaihi salam pun adalah seorang nabi, yakni Nabi Yahya alaihi salam. Maryam lahir di Nazirah, Nazaret, Palestina. Ia keturunan dari Nabi Daud alaihi salam. Maryam berasal dari keluarga Bani Israel dan ia adalah ibu dari Nabi Isa alaihi salam yang mengandung dari ruh yang ditiupkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tahrim ayat 12, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Robnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Keluarga Maryam bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan menjadi nama surah ketiga dalam Al-Quran, yakni surah Ali Imran yang berarti keluarga Imran. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa keluarga Maryam adalah salah satu keluarga terbaik yang pernah ada dalam sejarah kehidupan manusia. Ini terdapat pada salah satu ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Quran Surat Ali Imran ayat ke-33. Bukan hanya keluarganya saja yang menjadi nama surat di dalam Al-Quran, namanya pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan menjadi nama surah ke-19, yakni surah Maryam. Bahkan hanya satu-satunya wanita di dunia yang menjadi nama surah di dalam kitab suci Al-Quran. Masya Allah, sebegitu besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penghargaan kepada Maryam atas ketakwaannya, sampai-sampai salah satu surahnya dinamai dengan namanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan Maryam dalam golongan muslimah terbaik yang masuk surga. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat suatu garis di tanah sebanyak 4 garis, lalu beliau bertanya, tahukah kalian apakah ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini menggambarkan wanita-wanita ahli surga yang paling utama, yaitu Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asyah binti Mujahim, bekas istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad. Kebiasaan Maryam selalu bermunajat dengan banyak beribadah, ketakwaannya juga begitu sempurna. Maryam selalu tertutup dan menyendiri di mihrab dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Semua ketakwaan Maryam sudah dinazarkan oleh ibunya, yaitu Hannah, sebelum dia mengandung Maryam. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan, sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam.
dan aku melindungkannya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari setan yang terkutuk. Sesuai nazarnya, Hannah kemudian mengirimkan Maryam ke Baitul Maqdis. Setelah dilakukan musyawarah oleh masyarakat kala itu, perawatan Maryam akhirnya jatuh ke Nabi Zakaria alaihi salam sang paman. Nabi Zakaria alaihi salam merawat Maryam di Baitul Maqdis. Zakaria melihat bahwa Maryam memiliki karomah yang melimpah. Maryam pun biasa puasa sehari dan berbuka 2 hari. Tak heran karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa makanan yang berasal langsung dari sisi Allah. Hal tersebut dikisahkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-37 dalam firman-Nya, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Dalam riwayat lain diceritakan bahwa Zakaria alaihi salam mendapati di sisi Maryam buah-buahan musim dingin di saat musim panas, dan menemukan buah-buahan musim panas di saat musim dingin. Begitu besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Maryam sampai menyebutkan namanya dalam Al-Quran dan hanya satu-satunya. Begitulah kisah Siti Maryam di dalam Al-Quran dan hadis. Seorang hamba Allah yang terpilih menjadi pilihan Allah di dunia dan di surganya kelak. Wallahu a'lam bishawab.